Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Pak Soleh, bahasa Inggris di hari Selasa tanggal 2 bulan Maret 2021. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu chapter 8 tentang prosedur teks. Di dalam buku kalian tertulis judul How to Make. Kalian siapkan, kalian buka halaman 109. Oke, langsung aja. Jangan lupa absen selalu harus kalian isi, karena itu mencatat kehadiran kalian. Dan absen dibuka mulai jam 8 sampai jam 12. Lebih dari itu kalian tidak akan bisa terekap. Meskipun kalian sudah absen, tapi nama kalian tidak akan muncul. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin di pertemuan terakhir, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang seperti tertulis atau tertuang di dalam buku kalian di halaman 108 sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Ya, jadi salah satunya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, prosedur, lisan, dan tulis. Dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini kalian sudah bisa memahami tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengenalkan kalian atau memahaman kalian bagaimana menulis sebuah cara atau urutan atau step atau tahapan dari proses sesuatu, baik itu membuat atau mengoperasikan atau bahkan memperbaiki sesuatu. Misalkan kalian mengoperasikan sebuah handphone, bagaimana memulai pengoperasian handphone yang baru. Nah, di situ pasti disertai dengan buku manual. Nah, manual ini adalah prosedur teks, ya, cara-cara, step-step. Satu apa, dua apa, langkah-langkahnya maksud saya. Kemudian selanjutnya di halaman berikutnya ini adalah warmer, karena ini bentuknya daring maka kita lewati, ya kan. Listening juga nanti pertemuan berikutnya akan saya bahas ini, ya. Jadi kita akan belajar mendengarkan cara-cara atau langkah-langkah sesuatu. Nanti saya rubah apa yang perlu kita bacakan itu nanti. Oke, ini kita close dulu. Kita lanjut penjelasan tentang prosedur teks melalui PowerPoint. Kalau minggu kemarin kalian sudah melihat video yang saya tampilkan via YouTube, yaitu apa prosedur teks. Hari ini tetap akan menjelaskan tentang prosedur teks, tapi melalui PowerPoint. Jadi mudah diingat, ya, atau bahkan kalian bisa menulis catatan-catatan kecil yang berhubungan dengan penjelasan saya yang ada di PowerPoint ini. Oke, saya buka. Sini ada dua PowerPoint. Yang pertama ini, ya. Saya perbesar dulu. Sabar. Kalau kata Bang Jarwo, sabar ya bos, sabar bos. Oke. Ini kita mulai. I'll show you how to make it. Maksudnya di sini judul aja. Ya, saya akan memaparkan bagaimana cara membuat sesuatu. Oke, next. Come on. What's on this chapter? Ada apa saja sih pada bagian ini, penjelasan ini? Antara lain, sedikit lemot, maaf, kuota duafa, ya. Oke, prosedur teks. Saya ulang. Ada apa saja yang ada di PowerPoint ini yang perlu saya bahas atau saya jelaskan? Antara lain, procedural text, ini materi kita.
bisa juga disebut prosedur teks atau how to make, ya kan, how to operate, how to fix, how to maintain, ya kan, tergantung penggunaannya. Kemudian function of procedural text, fungsinya apa prosedur text ini, ya, function of procedural text. Nah, fungsinya antara lain to tell how something is accomplished through a sequence of action or step, untuk menyampaikan atau menjelaskan, ya, menjelaskan bagaimana sesuatu itu accomplish, berproses, ya, berproses atau dikerjakan atau diselesaikan, accomplish through a sequence of action or step, melalui urutan kegiatan atau langkah-langkah. Jadi fungsinya adalah prosedur teks itu, kalau kalian sudah paham tentang prosedur teks, nanti suatu saat kalian akan membuat manual itu atau menjelaskan sesuatu itu ke seseorang atau ke orang lain itu menggunakan ini, khususnya dalam bahasa Inggris, mudah, ya, mudah. Jadi tinggal membuat urutan saja. Next, organization of procedural text, ya kan, kumpulan dari prosedural text, maksudnya apa? Tujuan, ya, tujuannya, goalnya, the purpose of the text, ya, tujuan dari prosedur text ini, tujuannya apa? Antara lain material, ya, bahan-bahan, ya kan. Jadi kalau saya ulangi, targetnya itu adalah tujuannya, tujuan dari tulisan yang berbentuk prosedural text. Material, bahan-bahannya, ya, bahan atau peralatan yang diperlukan. Kemudian step, langkah-langkahnya, ya. Jadi a series of instruction to achieve the goal. Jadi sekelompok, ya, instruksi atau perintah untuk sampai ke tujuan. Next, lineage feature of procedural text. Di dalam setiap karangan atau tulisan, ya kan, atau teks itu pasti kita akan ketemu dengan lineage feature. Apa lineage feature itu? Lineage feature itu unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Kebetulan hari ini kita membahas prosedural text. Jadi unsur bahasa apa saja yang digunakan di dalam teks ini. Jadi kalian harus paham. The present tense, ya kan. Jadi tensesnya prosedural text itu menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena ya bukan lampau, tapi waktu disampaikan itu ya masih berlaku, ya masih berlaku. Oke, jadi pengertiannya present tense itu adalah satu tenses yang ketika disampaikan, ya, yang ketika disampaikan itu berarti cerita itu atau penyampaian itu bisa berlaku seterusnya. Apa saja present tense-nya? Imperatif yaitu tujuan untuk memberikan instruksi. Imperatif di sini adalah pengertiannya adalah kata perintah. Contohnya apa? Misalkan dalam manual book atau prosedur teks, ya, yang termasuk imperatif. Itu imperatif word itu atau verb itu adalah buka box handphone tersebut. Nah, itu. Atau mungkin ketik huruf ini, ya. Yang dimaksud imperatif itu adalah ya ketik, buka, itu. Jadi kata dasar, kata perintah, kata kerja yang mengandung perintah itu imperatif. Next, crack an egg. Nah, ini yang tercetak merah ini adalah termasuk contoh-contoh kata imperatif. Crack an egg, ya kan, pecahkan atau kupas telur. Nah, jadi ini yang saya tunjuk ini adalah imperatif. Next, contoh berikutnya cut, cantaloupe,
potong. Nah, ini kan memotong, dipotong itu bukan berarti imperatif. Yang dimaksud imperatif itu adalah kata perintah. Cut, nah, potong, crack, kupas. Next, put the orange, letakkan. Nah, ini meletakkan salah. Sorry. Next, pour marmalade, campurkan. Campurkan selai, ya kan? Jadi yang tercetak merah ini adalah contoh-contoh kata imperatif. Yang digunakan lagi kata sifat, adjektif. Ya, adjektif. Apa saja contohnya? Adjektif ya, tujuannya atau kegunaannya untuk to form noun phrase, ya kan? Untuk membentuk noun phrase, ya, frase benda. Kemudian contohnya yang tercetak merah ini a small x. Nah, yang tercetak merah ini adalah adjektif. Apa adjektif itu? Kata sifat, a small x. Next, fresh red chilies. Nah, ini kata bendanya, x ini kata sifatnya, ini artikelnya. Fresh red chilies. Chilies ini kata bendanya, cabai. Fresh red, ya kan? Cabai merah segar. Nah, ini adjektif, kata sifat. Next, big green apples, ya kan? Big green ini merupakan adjektif, ya kan? Hijau besar, ya kan? Apple ini kata bendanya. Contoh yang terakhir, lunch plate. Ini kata bendanya, plate ini piring, ini besar, berukuran besar. Sebuah piring besar. Next, sentence connector. Nah, ini unsur bahasaan yang dipakai lagi. Apa? Kata hubung kalimat. Ya kan, kata hubung kalimat. Sentence connector yaitu show the order of step, yang menunjukkan, ya kan, langkah atau tugas dari step atau langkah-langkah, tugas dari langkah itu. Apa saja contohnya? First, ya. Hal ini sudah sering kalian lihat di semua manual atau cara pengoperasian di gadget, atau mungkin di cara membuat sesuatu, khususnya tata boga ya, di resep-resep itu pasti ada ini. Maksudnya apa? Urutannya, sentence connector, ya. Urutannya first, kemudian second, third, ketiga. Misalkan kalau sahabat kalimat pertama, tuangkan bahan-bahan dasar tersebut. Nah, kedua, lakukan ini. Ketiga ini. Kemudian next. Kok nggak keempat, Pak? Nggak apa-apa. Kalian pakai next, selanjutnya. Ya, maksudnya itu selanjutnya. Then, nah ini sama seperti next, then, lalu, nah itu. After that, nah, setelah itu ya. And then ada tenses yang digunakan selain present tense. Apa? Past participle. Apa past participle ini? Past participle adalah kata kerja berbentuk ketiga. Kegunaannya adalah to express the passive form. Apa passive form itu? Ini pelajaran kelas 1, passive voice, yaitu kalimat yang diterangkan. Misalkan, ya kan? Misalkan, atau mungkin lebih mudahnya gini. Di dalam bahasa Indonesia itu kalian menemukan pelajaran, salah satunya materi adalah kalimat aktif dan pasif. Nah, yang pasif ini seperti ini. Apa pasif itu? Kalau misalkan yang kalimat aktif itu saya membaca buku. Nah, pasifnya buku dibaca oleh saya. Nah, dibaca. Ini yang disebut dengan pasif, ya kan? Tapi dalam bahasa Inggris, passive voice ini bisa berfungsi juga sebagai kata sifat, ya kan? Oke. Nah, ini yang tercetak merah ini adalah pasif, past participle-nya.
Past participle-nya itu kata kerja bentuk ketiga. Kalau di dalam kalimat tertulis kata kerja berbentuk ketiga, ini berarti sifat. 100 grams of prawn, ya kan, shell. Nah, berarti apa? 100 gram udang, ya kan, terkupas. Nah, terkupas atau dikupas. Ini shells. Kalau saya tulis selling berarti mengupas. Kalau ini terkupas atau dikupas. Next, contohnya yang merah ini ya. 5 red apples quarter. 5 apel merah quarter. Maksudnya dipotong seperempat, quarter seperempat. Next, 2 onion leaf finely slice. 2 daun apa? Onion, ya. Finely slice. Itu. Jadi slice di sini adalah passive voice-nya. Apa? Slice itu? Slice itu diiris, teriris, ya kan? Next. Oke. Ini yang terakhir adalah cultural awareness, kearifan lokal, ya kan. Jadi di setiap daerah itu pasti memiliki budaya atau kearifan lokal masing-masing, ya kan. Oke, manner, table manner. Ini kalian perhatikan ini, ya kan. During a meal always put your napkin on your lap, ya kan. Selama makan atau bersantap itu selalu letakkan napkin, atau napkin itu apa? Serbet atau lap. On your lap, ya kan, di pangkuan kamu atau di dada, itu bisa juga. Start eating when everyone at the same table has been served, ya kan. Mulailah memakan ketika semua orang, ya kan, dalam satu meja itu telah dihidangkan. Kemudian don't make a noise by slapping the soup, ya kan. Jangan sampai bersuara ketika kalian menyeruput, ya kan. Menyeruput apa istilah bahasa Indonesianya itu, ya kan, mengkonsumsi sup. Nah, itu jangan sampai, itu nggak boleh dalam budaya kita. Don't use toothpicks at the table, ya kan. Jangan gunakan tusuk gigi di atas meja. Maksudnya jangan taruh, ojo geletaan, gak pantas. Then involve yourself in conversation but not with a full mouth, ya kan. Pembicaraan diperbolehkan tapi jangan keras-keras, kan, ketika acara makan-makan ini. Don't move your spoon, fork, and your knife while talking. Jangan sambil memegang sendok, garpu, atau pisau ketika berbicara. Jadi kesimpulannya yang terakhir ini, jangan bicara ketika sedang makan, ya. Oke, thank you. Itu penjelasan saya sedikit lanjutan dari video yang minggu kemarin sudah saya share di YouTube ini. Jadi ini merupakan ringkasan penjelasan melalui verbal yang saya tuangkan ke dalam PowerPoint. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat dan sukses, sehat selalu. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian baik sekarang maupun di kemudian hari. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much. Bye bye.